Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas besar Sistem Informasi Manajemen tentang perancangan sistem informasi penjualan barang pre-love yang beranggotakan yang pertama ada Azril Diaul Hakil Husni, yang kedua ada Nanda Cahya Syahira, yang ketiga Muhammad Fajrul Huda. Abstrak yang akan dimulai oleh Azril Diaul Hakil. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas jual beli, termasuk dalam penjualan barang pre-loved berupa pakaian bekas yang masih layak pakai. Pada praktiknya, penjualan barang pre-loved sering dilakukan melalui media sosial atau secara manual, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti data produk yang tidak terkelola dengan baik, kesulitan dalam mencatat transaksi, serta tidak tersedianya informasi penjualan yang terstruktur. Berdasarkan permasalahan tersebut, dirancang sebuah sistem informasi penjualan barang pre-loved berbasis web dengan nama Reware. Aplikasi Reware bertujuan untuk membantu proses pengelolaan data produk, transaksi penjualan, serta informasi pengguna agar lebih terorganisir dan mudah diakses. Sistem ini dirancang dengan menerapkan konsep sistem informasi manajemen yang mendukung proses bisnis penjualan barang pre-loved. Aplikasi Reware melibatkan tiga jenis pengguna utama, yaitu admin, penjual, dan pembeli. Admin berperan dalam mengelola sistem dan memantau aktivitas transaksi. Penjual bertugas mengelola data pakaian preloved yang dijual, sedangkan pembeli menggunakan sistem untuk mencari dan membeli produk. Dengan adanya sistem Reware, diharapkan proses jual beli barang preloved dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terstruktur. Eh, Selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama abstrak, daftar isi, bagian satu organisasi dan masalah, bagian dua pengguna sistem, bagian tiga alur kerja sistem, bagian empat data yang digunakan, bagian lima desain antar muka, bagian enam manfaat sistem, bagian tujuh alasan tidak menggunakan Odoo. Selanjutnya bagian Bagian satu, pertama yang akan dilanjutkan oleh Huda. Bagian satu organisasi dan masalah deskripsi organisasi. Reward merupakan sebuah aplikasi yang bergerak di bidang penjualan barang preloved, khususnya pakaian bekas yang masih layak pakai. Aplikasi ini berperan sebagai media penghubung antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Permasalahan yang dihadapi, permasalahan utama yang sering muncul dalam penjualan barang pre-loved antara lain data produk yang tidak tertara, proses transaksi yang sulit dipantau, serta tidak adanya pencatatan riwayat penjualan dan pembelian secara sistematis. Bagian 2, penggunaan sistem. Yang yang pertama, admin. Admin berperan sebagai pengelola sistem yang bertanggung jawab mengatur data pengguna, memantau transaksi, serta memastikan sistem berjalan dengan baik. Yang kedua ada penjual. Merupakan Penjual merupakan pengguna yang menyediakan barang pakaian preloved untuk dijual, mulai dari menambahkan data produk hingga memantau status penjualan. Yang ketiga ada pembeli. Pembeli merupakan pengguna yang menggunakan sistem untuk mencari informasi produk dan melakukan pembelian barang preloved. Baik, yang ketiga akan saya sampaikan sendiri. Yang ketiga ada alur kerja sistem, di mana alur kerja sistem pada aplikasi Reward menggambarkan tahapan proses bisnis penjualan barang pre-love dari awal hingga akhir. Alur ini dirancang agar setiap pengguna dapat memahami peran dan aktivitasnya masing-masing secara jelas. Yang pertama, penjual melakukan login ke sistem Reward menggunakan akun yang telah terdaftar. Yang kedua, setelah berhasil masuk, penjual menambahkan data pakaian pre-love yang akan digunakan, seperti nama produk, kategori, harga, dan kondisi barang. Yang ketiga, sistem menyimpan data produk dan menampilkannya pada halaman utama sehingga dapat diakses oleh pembeli. Yang keempat, pembeli melakukan pencarian dan memilih produk pakaian pre-love yang diinginkan. Yang kelima, pembeli melakukan proses pembelian melalui sistem.
Yang keenam, sistem mencatat transaksi penjualan secara otomatis. Yang ketujuh, admin memantau seluruh aktivitas sistem, termasuk data produk dan transaksi penjualan. Alur kerja ini bertujuan untuk memastikan proses jual beli berjalan secara terstruktur, mudah dipahami, dan dapat dipantau dengan baik. Selanjutnya ada bagian 4, data yang digunakan. Data merupakan komponen penting dalam sistem informasi reward karena seluruh proses bisnis bergantung pada data yang dikelola. Data yang digunakan dalam sistem ini terbagi menjadi beberapa jenis utama. Data pengguna digunakan untuk mengidentifikasi peran setiap user dalam sistem, yaitu admin, penjual, dan pembeli. Data ini meliputi nama pengguna, alamat email, dan hak akses. Data produk digunakan untuk menyimpan informasi pakaian pre-love yang dijual, seperti nama produk, kategori pakaian, harga, ukuran, kondisi barang, serta deskripsi singkat. Data transaksi digunakan untuk mencatat setiap aktivitas pembelian yang terjadi dalam sistem. Data ini meliputi tanggal transaksi, produk yang dibeli, jumlah pembelian, dan total pembayaran. Pengelolaan data yang terstruktur bertujuan untuk memudahkan pencarian informasi, pembuatan laporan, serta pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azril. Untuk bagian 5, desain antarmuka adalah user interface. Pada aplikasi Reward dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah digunakan. Hal ini bertujuan agar pengguna dan dari berbagai kalangan dapat menggunakan aplikasi tanpa mengalami kesulitan. Beberapa tampilan utama yang dirancang dalam aplikasi Reward meliputi halaman login untuk autentifikasi pengguna, halaman daftar produk untuk menampilkan pakaian preloved yang dijual, form tambah produk bagi penjual, serta halaman transaksi bagi pembeli. Desain UI yang sederhana membantu meningkatkan kenyamanan pengguna, mempercepat proses transaksi, serta meminimalkan kesalahan dalam pengguna sistem. Baik, 5.1 ada user Eh, account login from. Halaman ini merupakan halaman login aplikasi Reward yang digunakan pengguna untuk masuk ke dalam sistem. Di bagian atas terdapat logo dan nama Reward sebagai identitas aplikasi. Pengguna diminta memasukkan email, password yang telah terdaftar. Untuk keamanan, kolom password ditampilkan dalam bentuk tersembunyi. Tersedia pilih ingat saya agar pengguna tidak perlu login ulang serta fitur lupa password. Jika pengguna mengalami kesulitan saat masuk, tombol masuk digunakan untuk mengakses sistem. Bagi pengguna yang belum memiliki akun, tersedia tautan daftar sekarang untuk melakukan pendaftaran. Tampilan halaman login dirancang sederhana agar mudah digunakan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna. 5.2 ada produk kategori. Di halaman ini, kategori produk pada aplikasi Reward berfungsi untuk menampilkan dan mengelompokkan barang pre-love berdasarkan jenisnya. Di bagian atas halaman terdapat menu navigasi seperti kategori, cart, dan about untuk memudahkan pengguna berpindah halaman. Pengguna dapat memilih kategori produk seperti pakaian, sepatu, tas, dan aksesoris, jaket, outer, jeans, denim, serta gaun dan rok. Setiap kategori menampilkan jumlah produk yang tersedia. Di sisi kiri halaman terdapat fitur filter yang digunakan untuk mencari produk berdasarkan kata kunci, rentang harga, dan kondisi barang. Fitur ini membantu pengguna menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Pada bagian utama halaman ditampilkan daftar produk pre-love lengkap dengan gambar, nama produk, dan status ketersediaan. Halaman ini juga dirancang agar pengguna dapat dengan mudah mencari, menyaring, dan memilih produk yang diinginkan. Selanjutnya, Fajrul Huda pada bagian 5.3. Untuk 5.3, produk detail menunjukkan halaman produk di sebuah aplikasi atau situs marketplace yang menjual jaket denim. Berikut adalah rincian informasi pentingnya secara singkat. Yang pertama ada informasi produk. Nama barang, pin tag, denim jaket, harga barang 175.000, sedang diskon 50% dari harga normal 350.000.
Ukuran tersedia ukuran M dan L. Lokasi penjual Jakarta Selatan. Detail penjual, nama toko, Fintech Paradise, reputasi rating 4,6 dari 1,27 belasan. Yang ketiga ada fitur halaman, terdapat galeri foto di bagian bawah untuk melihat detail bahan dan tampilan jaket dari berbagai sisi. Terdapat tombol chat penjual untuk bertanya dan beli sekarang untuk melakukan transaksi langsung. 5.4 Shopping cart. Keranjang belanja menampung berbagai jenis produk. Keranjang memungkinkan Anda mengumpulkan produk dari toko yang berbeda seperti Fintech Paradise, Lux Prolab, Efrolopet, dan EcoTrades ke dalam satu tempat. Mengatur jumlah pembelian. Anda dapat menambah atau mengurangi kuantitas barang secara langsung menggunakan tombol plus dan minus tanpa harus kembali ke halaman detail produk. Seleksi barang yang dibayar. Fitur centang chatbox di sebelah kiri gambar produk berfungsi untuk memilih barang mana yang ingin dibayar sekarang dan mana yang ingin disimpan untuk nanti. Penghitungan otomatis. Sistem secara otomatis menjumlahkan total harga barang yang dipilih dan menampilkan informasi tambahan seperti status, gratis ongkos kirim, manajemen inventaris pribadi, tersedia ikon terus tempat sampah untuk menghapus barang dari daftar jika Anda membatal membelinya. Pintu masuk menuju pembayaran. Tombol checkout merangkum jumlah total item yang akan dibeli, 4 item sebagai langkah terakhir sebelum melakukan pembayaran. Selanjutnya 5.5 akan dilanjutkan oleh Azriel. Baik di 5.5 ada jual atau donasikan. Yang ke satu, halaman keranjang belanja di gambar pertama. Tampilan ini berfungsi sebagai area persiapan sebelum pengguna melakukan pembayaran. Kegunaannya meliputi yang pertama, manajemen produk, memungkinkan pengguna untuk melihat daftar barang yang telah dipilih seperti vintage denim, classic leather bag, dan striped cotton shirt. Yang selanjutnya, penyesuaian kuantitas. Pengguna dapat menambah atau mengurangi jumlah barang yang ingin dibeli menggunakan tombol plus dan min. Yang selanjutnya, seleksi pembayaran. Terdapat fitur centang untuk memilih barang spesifik yang akan dibayar saat ini dan fitur pilih semua untuk memproses seluruh isi keranjang sekaligus. Yang selanjutnya, ringkasan biaya. Menyediakan perhitungan otomatis untuk total harga produk, informasi ongkos kirim, dan total pembayaran akhir. Finalisasi transaksi, tombol checkout berfungsi untuk melanjutkan proses ke tahap pembayaran untuk item yang telah dipilih. Yang kedua, halaman jual dan donasikan barang. Tampilan ini berfungsi sebagai formulir bagi pengguna yang ingin melepas barang miliknya melalui platform Reware. Kegunaannya meliputi yang pertama ada unggah bukti visual, menyediakan area untuk mengunggah hingga 5 foto produk agar calon pembeli atau penerima donasi dapat melihat kondisi barang secara nyata. Selanjutnya, pemberi informasi detail. Tempat bagi pengguna untuk mengisi nama barang, contoh kemeja flanel vintage, kategori atasan, dan deskripsi lengkap mengenai bahan atau kondisi barang tersebut. Yang selanjutnya, pemilihan jenis transaksi. Fitur utama yang memungkinkan pengguna memilih apakah barang tersebut ingin dijual untuk mendapatkan uang atau didonasikan secara sukarela. Yang selanjutnya, verifikasi data, memastikan informasi yang di-input sesuai dengan ketentuan platform sebelum dipublikasikan kepada calon pembeli atau pendonor. Yang selanjutnya 5.6 order history. Yang pertama, pengelolaan pembelian dalam kurung halaman keranjang. Tampilan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum pembayaran dilakukan. Kegunaannya meliputi sebagai berikut. Yang pertama, penghitungan biaya, menampilkan ringkasan belanja termasuk total harga produk
senilai 675.000 dan status ongkir kirim gratis. Yang selanjutnya kontrol kuantitas memungkinkan pengguna menambah atau mengurangi jumlah barang. Yang selanjutnya seleksi produk memberikan pilihan untuk mencentang barang tertentu saja yang ingin diproses ke tahap checkout. Yang kedua, pengelolaan penjualan dan donasi. Tampilan ini berfungsi sebagai sarana bagi pengguna untuk melepas barang milik mereka. Kegunaannya meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pemberian informasi, menyediakan formulir untuk mengunggah hingga 5 foto, mengisi nama barang, kategori, serta deskripsi detail produk. Yang selanjutnya, pemilihan metode, memberikan opsi bagi pengguna untuk menentukan apakah barang tersebut ingin dijual, untuk mencari keuntungan, atau didonasikan untuk tujuan sosial. Yang ketiga, ada pelacakan dan riwayat. Tampilan pada perangkat seluler ini berfungsi untuk memantau status transaksi yang sedang berjalan atau sudah selesai. Kegunaannya meliputi sebagai berikut. Monitoring status, menampilkan filter untuk meliputi pesanan yang sedang diproses, dikirim, atau sudah selesai. Selanjutnya, interaksi pasca pembelian, menyediakan tombol untuk melihat detail pesanan, melacak pengiriman secara real time, serta memberikan ulasan pada barang yang sudah diterima. Selanjutnya, navigasi cepat memberikan akses mudah ke menu utama melalui bilah navigasi bawah. Yang selanjutnya 5.7 dilanjutkan oleh Ananda. 5.7 ada profile. Tampilan profil pengguna berfungsi sebagai pusat manajemen akun pribadi pengguna. Kegunaannya meliputi yang pertama ada informasi personal untuk menampilkan data diri seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan lokasi domisili. Yang kedua ada aktivitas statik aktivitas memperlihatkan ringkasan jumlah pesanan yang pernah dilakukan, daftar keinginan, dan jumlah ulasan yang telah diberikan. Yang ketiga ada pengaturan akun, menyediakan akses untuk mengedit informasi pribadi atau keluar dari aplikasi. 5.8 ada message list, komunikasi pesan atau chat. Halaman ini berguna sebagai media interaksi langsung antara pembeli dan penjual. Yang pertama ada negosiasi dan tanya jawab, menanyakan ketersediaan stok atau detail kondisi barang. Yang kedua ada daftar percakapan, mengelola berbagai obrolan dengan penjual yang berbeda dalam satu daftar yang rapi. 5.9 ada about reward atau tentang reward. Halaman tentang reward ini memiliki beberapa fungsi utama bagi pengguna platform itu sendiri. Yang pertama untuk membangun kepercayaan pengguna, yang kedua untuk menjelaskan nilai utama atau value proposition, yang ada poinnya fashion berkelanjutan untuk mengedukasi pengguna tentang isi mengurangi limbah fashion dengan memberikan kehidupan baru bagi pakaian bekas berkualitas. Yang kedua, verifikasi AI, menginformasikan pengguna teknologi AI canggih untuk memverifikasi kondisi barang sehingga kualitasnya terjamin bagi pembeli. Ada komunikasi terpercaya, menjelaskan upaya membangun ekosistem pembeli dan penjual yang saling percaya melalui sistem rating yang transparan. Identitas brand, memberikan gambar mengenai visi dan misi platform dalam mendukung gaya hidup ramah lingkungan melalui transaksi barang pre-love. Selanjutnya, bagian 6 akan dijelaskan oleh Huda. Untuk bagian 6, manfaat sistem penerapan sistem informasi reward memberikan berbagai manfaat bagi pengguna maupun pengelola sistem. Salah satu manfaat utama adalah membantu proses pengolahan data penjualan barang pre-love agar lebih terstruktur dan rapi. Bagi penjual, sistem ini memudahkan dalam mengelola data produk dan memantau status penjualan. Bagi pembeli, sistem reward memudahkan pencarian dan pembelian pemakaian pre-love secara online. Sementara itu, bagi admin, sistem ini membantu dalam memantau seluruh aktivitas transaksi dan data pengguna. Secara keseluruhan, sistem reward dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis, mengurangi kesalahan pencatatan data, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan Oke, selanjutnya bagian 7. bagian 7 akan saya coba jelaskan sendiri.
Alasan tidak menggunakan aplikasi Udu pada aplikasi kami, di aplikasi Reward tidak menggunakan platform Udu karena kebutuhan sistem dirancang untuk relatif sederhana dan lebih berfokus pada pemahaman konsep dasar sistem informasi manajemen. Di Reward dirancang untuk mendukung proses jual beli barang pre-love berupa pakaian bekas layak pakai dengan alur bisnis yang tidak terlalu kompleks dan jumlah pengguna yang terbatas. Penggunaan UDU sebagai sistem ERP memiliki cakupan fitur yang sangat luas dan umumnya ditunjukkan untuk pengelolaan bisnis berskala menengah hingga besar. Jika diterapkan pada aplikasi reward, sebagian besar fitur UDU tidak akan digunakan secara maksimal sehingga dapat menimbulkan kompleksitas yang tidak diperlukan dalam sistem. Selain itu, tujuan utama dari penyusunan tugas besar ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem informasi dari sisi proses bisnis, pengguna, alur kerja, serta pengelolaan data. Oleh karena itu, sistem reward lebih difokuskan pada perancangan konsep dan struktur sistem agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan dikembangkan di kemudian harinya. Dengan pertimbangan tersebut, aplikasi reward dirancang tanpa menggunakan UDU agar perancangan sistem tetap sesuai dengan kebutuhan, sederhana, serta relevan dengan cakupan pembahasan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang terakhir ada penutupnya. Laporan tugas besar ini disusun sebagai bentuk penerapan konsep sistem informasi manajemen melalui studi kasus aplikasi penjualan barang pre-love, yaitu reward. Diharapkan sistem yang dirancang dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran sistem informasi dalam mendukung kegiatan bisnis secara digital. Sekian presentasi tugas besar dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Dadah.